Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Perhatikan kitabnya, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas hadis Arba'in Nawawiyah, dan kita masuk pada hadis ke-24. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Al-hadithur rabi wal ishrun an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaqsuni aqsukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idha udhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsa. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku sekalian, semua kalian sesat kecuali orang yang telah kami berikan petunjuk, maka hendaklah kalian meminta petunjukku, pasti aku akan memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian, maka hendaklah kalian meminta pakaian kepadaku, pasti ku beri. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan diriku
dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir, manusia dan jinnya, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Atau jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir, jin dan manusianya, mereka itu berhati jahat seperti yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir, manusia dan jinnya yang tinggal di bumi ini, meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada diriku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian aku akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah kalian menyalahkan kecuali diri-diri kalian. Baik, kita akan jelaskan. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Apa bedanya hadis biasa dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah dialog langsung Nabi SAW dengan Allah tanpa perantara. Tapi kalau hadis biasa, maka melewati perantara malaikat Jibril. Yang kedua, hadis qudsi ini kebanyakan riwayatnya lemah. Hanya beberapa hadis qudsi yang sahih. Makanya ketika kita ini menyampaikan hadis qudsi, harus teliti dengan riwayatnya. Karena ulama mengatakan sebagian besar hadis qudsi itu tidak sahih, tapi tidak semua, ada juga yang sahih. Adapun perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu sifatnya mutawatir, tidak perlu diteliti. Tapi kalau hadis qudsi harus teliti dulu. Yang kedua, kalau Quran itu diibadahi bacaannya. Kalau kita membaca Quran berarti setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi tidak diibadahi bacaannya. Kalau Quran dibaca dalam salat, kalau hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam salat. Kemudian juga kalau hadis qudsi yang memegangnya, sepakat para ulama tidak ada masalah baik dia junub ataupun tidak junub. Tetapi Al-Quran, ada yang mengatakan memegang mushaf itu harus suci daripada junub. Menjadi perselisihan ulama dan banyak lagi perbedaannya. Hadis ini juga adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh penduduk Syam. Bahkan Abu Muslim Al-Khawlani apabila mendengarkan hadis ini, maka beliau terduduk gemetar karena ketakutan betapa tinggi dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah hadis ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan siapa Tuhan kita. Jadi kalau ada orang bertanya siapa Tuhan kita, siapa Allah itu, siapa Rabb itu, maka dalam hadis inilah rangkumannya. Baik, kita akan baca kalimat per kalimat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman bagi kalian juga haram. Fala tadzalam, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku haramkan kezaliman kepada diriku, kenapa?
Ini menunjukkan tamamul adli, kesempurnaan keadilan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan membenci kezaliman. Makanya Allah haramkan kezaliman kepada dirinya sendiri, karena dialah zat yang maha adil dan zalim itu lawan daripada adil. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan Allah nafikan kezaliman kepada dirinya, maka Allah juga menyukai dengan keadilan. Dia tidak mau di antara hamba-hambanya ada yang jatuh kepada kezaliman, dan Allah menghendaki hamba-hambanya di atas keadilan. Makanya Allah katakan di sini, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala bukan saja zat yang tidak mungkin berbuat zalim, karena Allah mencintai keadilan, tapi Allah juga tidak bisa dizalimi karena ketinggian dan kebesaran dan kekuatan Allah, sehingga Allah tidak bisa disentuh siapapun. Tapi kita seorang hamba, terkadang kita di pihak orang yang berbuat zalim, terkadang kita di pihak orang yang dizalimi. Itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin berbuat zalim dan Allah tidak mungkin dizalimi, tapi kita manusia bisa melakukan kezaliman dan bisa juga dizalimi. Kalau begitu, disinilah perbedaan antara Khalik dengan makhluk. Taib, bicara tentang kezaliman, zalim ini terbagi menjadi tiga. Ada zalim terhadap diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, dan ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zalim kepada diri sendiri adalah dengan memanfaatkan badan kita ini untuk bermaksiat, minum khamr, narkoba, begadang semalaman, kesana kemari, motor-motoran dan begitu terusnya, ya, anak-anak muda itu dia sedang menzalimi dirinya sendiri, menghabiskan waktunya untuk bermaksiat dan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Adapun zalim kepada manusia, seperti seseorang menggibah, menghina, mencaci, memaki, mengambil barangnya, mencuri, membunuh dan begitu seterusnya. Adapun zalim kepada Allah, maka ada dua macam. Ada kesyirikan, ada zalim yang terampuni selain daripada itu. Selain daripada kesyirikan, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling melakukan kezaliman. Karena doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab. Doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab, walaupun dia orang kafir. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz dan juga Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman untuk berdakwah, salah satu wasiat Rasul kepada Mu'adz dan Abi Musa al-Ash'ari, apa kata Rasul? Fattaqi da'watal madlum, hati-hati dari doa orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada tabir, pasti mustajab. Padahal kita tahu bahwa di Yaman itu tidak ada orang Islam, tapi Rasul mengatakan kepada Mu'adz, hati-hati doa orang yang kau zalimi di sana, menunjukkan bahwa apakah yang dizalimi itu muslim, apakah yang dizalimi itu kafir, kalau dia sudah mengangkat kedua tangannya ke langit pasti mustajab. Bukan karena Allah melihat kekafirannya, bukan, karena Allah benci dengan kekafiran. Lalu kenapa Allah kabulkan doa orang-orang yang dizalimi padahal dia kafir? Karena Allah cinta dengan keadilan dan Allah benci dengan kezaliman. Kemudian kata Nabi, ya ibadi kullukum zalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua
awalnya tersesat. Aku yang memberikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Kita tahu bahwa manusia berhajat dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun kepada para nabi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati engkau Muhammad dalam kondisi sesat, kemudian aku yang memberikan petunjuk. Maksud sesat di sini, Rasul belum mengetahui tentang tafasilu asy-syariah, rincian-rincian syariat, bagaimana cara sholat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya. Kemudian Allah berikan petunjuk, oh begini cara menyembah Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dan Allah ajari tata cara semuanya. Jadi manusia itu sangat berhajat kepada hidayah. Lah karena berhajatnya manusia kepada hidayah, setiap hari 17 kali kita mengatakan dalam sholat kita apa? Ihdina siratal mustaqim. 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya ihdinas siratal mustaqim itu? Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Maknanya ada 3. Pertama, kita minta petunjuk. Yang kedua, kita minta diistiqomahkan dalam petunjuk. Yang ketiga, kita minta petunjuk untuk masa depan sampai menjelang kematian. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Seolah-olah kita katakan, ya Allah, berikan aku petunjuk. Setelah engkau berikan petunjuk, istiqomahkan aku dalam petunjuk. Setelah kau istiqomahkan aku dalam petunjuk, wafatkan aku di atas petunjuk. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim memiliki 3 makna. Meminta petunjuk, minta ketetapan dalam petunjuk, minta diwafatkan di atas petunjuk, supaya kita selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi di sini, ya ibadi kullukum ja'i, wahai hambaku, kalian semua lapar. Illa man at'amtuh, kecuali aku yang memberi makan. Fastat'imuni a'ut'imkum, mintalah makanan kepadaku, aku akan beri makanan kepada kalian. Maksudnya apa? Makanan yang kita makan ini datang dari Allah. Dari mana datangnya? Dari Allah. Kita lihat padi, jagung, kemudian gandum yang menjadi makanan-makanan pokok. Dari mana adanya beras? Dari padi. Dari mana adanya padi? Dari biji padi. Tugas kita itu hanya meletakkan biji saja, kemudian menyiram dan merawat. Adapun yang menumbuhkan padi itu siapa? Allah. Tugas kita hanya meletakkan biji jagung. Lalu yang menumbuhkan biji jagung itu siapa? Allah. Jadi kita ini hanya meletakkan biji-biji, yang menumbuhkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau, Allah bisa gagalkan panen. Kalau Allah mau, Allah akan perbaiki panen sehingga menjadi swasembada. Makanya lihat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau, ketika hendak dipanen, tahu-tahu banjir, tak jadi panen. Ketika hendak dipanen, datang hama di mana-mana, akhirnya bangkrut panennya. Ketika kemudian panennya bagus, tahu-tahu jatuh harganya, akhirnya tidak bisa dijual. Semua adalah kehendak Allah. Allah bisa kemudian menghancurkan ekonomi, dan Allah bisa mengangkat ekonomi. Allah bisa memberi makan, dan Allah bisa menahan makan. Itulah makna kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imum. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaqsuni uksikum. Wahai hamba Allah, kalian dulu telanjang, aku yang kasih pakaian, maka minta pakaian kepadaku, aku beri. Semua manusia, saya, antum, siapapun terlahir itu telanjang. Mana ada bayi brojol pakai pakaian? Tidak ada. Bayi yang terlahir itu telanjang, mau laki-laki mau perempuan. Baru Allah berikan pakaian.
Karena pakaian itu, pakaian yang kita pakai, yang antum pakai itu dari mana asalnya? Dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang-binatang. Tumbuh-tumbuhan ini siapa yang menumbuhkan? Allah. Jadi semua kembali kepada Allah. Maka mintalah pakaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dulu kita ini telanjang, Allah yang memberikan pakaian kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kalian ini terkadang banyak melakukan kesalahan di siang hari dan malam hari, tapi tenang, aku pengampun dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Kalau ada manusia sok suci dan mengatakan aku tidak pernah berbuat dosa, dustakan ucapannya. Sekali lagi saya katakan, kalau ada manusia sok suci dan mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, kita katakan dustakan kata-katanya. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Mana hadisnya? Kullu bani Adam khatta'un, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baik orang bersalah itu istighfar. Lah ketika Allah mengatakan kalian ini siang malam selalu berbuat dosa, menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini sedang menanti hukuman. Sama kalau antum telat pulang, orang tua marah, kemana aja kamu kok telat? Berarti orang tua ini akan menghukum. Atau seorang guru, antum kalau masuk ke kelas ya suka telat, tentu gurunya akan marah. Kenapa kamu telat? Pasti akan marah, pasti akan diberikan hukuman tuh. Jadi kalau kita mendengar kalimat ini, wahai hambaku, kenapa kau selalu berbuat dosa di siang dan malam hari? Artinya kita sedang menanti hukuman dari Allah. Tapi Allah itu rahim, sehingga Allah katakan, tapi tenang, aku ini pengampun dosa-dosa. Kalau kau ingin diampuni dosamu, mintalah ampun kepadaku. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak mungkin memberikan madarat kepadaku dan tidak mungkin juga memberikan manfaat kepadaku, karena manusia berhajat kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan, solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah tidak berhajat dengan solat kita. Kita yang berhajat dengan solat ini. Allah tidak berhajat dengan sedekah kalian. Kalian yang berhajat dengan sedekah kalian sendiri. Jadi Allah sama sekali tidak berhajat dengan manusia. Kita manusia yang berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mungkin mencelakakan Allah dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada Allah. Allah lah yang bisa memberikan manfaat kepada kita, sebagaimana Allah juga bisa mencelakakan hamba-hambanya. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis qudsi sini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau engkau ini mulai dari orang yang awal Nabi Adam sampai yang terakhir yang disambar oleh trompet Israfil, berapa itu jumlahnya? Kemudian dikumpulkan manusia dan jinnya dari awal sampai yang akhir, kemudian mereka semua jahat, tidak ada yang baik. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Atau seandainya orang yang pertama Adam sampai orang yang terakhir yang disambar trompet Israfil, apakah manusia atau jinnya semua baik, nggak ada yang jahat, itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau satu dunia manusia kufur, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Mau satu dunia manusia beriman, tidak menambah kekuasaan Allah, karena Allah tidak berhajat dengan kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ibadi, wahai hamba, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah seandainya orang yang awal dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin kalian, qamu, mereka dikumpulkan di sebuah tempat,
qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Jadi kalau seandainya satu dunia ini sejak Adam dihidupkan sampai orang yang terakhir yang disambar oleh suara trompet Israfil dihidupkan di satu tempat, kira-kira berapa jumlahnya coba? Jumlah orang yang sudah mati sejak zaman Adam kau dihidupkan semuanya sampai orang yang terakhir, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tapi okelah kita hidupkan semua, kata Allah. Satu dunia mulai sejak Adam sampai yang terakhir dihidupkan semuanya. Entah siapa yang tahu jumlahnya. Kemudian Allah katakan, kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat, kemudian mereka disuruh berdoa masing-masing minta sesuai dengan keinginannya. Si anu minta ini, si ini minta ini, si ini minta ini. Sebanyak orang itu, tentu permintaannya kan macam-macam tuh. Bisa saja 1.000 orang ya 1.000 permintaan, 2.000 orang ya 2.000 permintaan. Bagaimana kalau satu dunia sejak awal sampai akhir meminta? Pasti ya segitu juga permintaannya. Tapi Allah katakan, aku bisa beri permintaan mereka, dan itu mudah bagi Allah. Kita saja datang 10 orang ke kita, tolong Ustadz belikan saya mobil. Yang satu mengatakan tolong saya belikan motor, yang satu mengatakan tolong belikan rumah, yang satu mengatakan tolong belikan tanah, yang satu mengatakan tolong belikan emas, yang satu mengatakan tolong belikan tas yang mahal, yang satu mengatakan tolong belikan perhiasan yang mewah. Tidak bisa kita memberikan. Bahkan terkadang satu pun kita tidak bisa memberikannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan permintaan manusia sejak awal sampai akhir, apapun yang mereka minta. Dan lihat hadis setelahnya yang ajaib adalah Rasul mengatakan, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalik mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahri. Setelah Allah berikan semua permintaannya, itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Kalau di dunia kita manusia, kita punya mobil satu, diminta orang kemudian kita kasih, hilang mobil kita. Ada orang datang ke kita minta rumah, kita kasih, hilang rumah kita. Kalau ada orang minta uang 100 juta, kita kasih, hilang 100 juta. Ini Allah memberi semua permintaan dari awal sampai akhir, tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali, kecuali seperti jarum yang ditusuk ke lautan kemudian diangkat lagi, di ujung jarum itu ada tetesan. Seperti tetesan inilah cukup untuk memberikan semua permintaan orang awal yang sampai akhir dari jin dan manusianya. Lautan itu kekayaan yang tidak pernah bergeming. Kemudian Rasul akhiri hadisnya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Jadi manusia terbagi menjadi dua. Ada yang ketika di dunia banyak melakukan kebaikan, maka catatannya semua baik. Yang kedua, ada manusia selalu berbuat kejahatan, maka catatannya semua dosa. Maka di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan karena apa yang dituai di dunia, dia selalu beramal saleh dan beribadah, maka hendaklah bersyukur, dia mendapatkan surga. Tapi barang siapa selain daripada itu dia selalu berbuat jahat, maka siap-siap menuai keburukan di akhirat, dan jangan kalian celah kecuali diri-diri kalian. Inilah di antara ringkasan hadis qudsi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.